Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana ada sebuah diskusi publik di salah satu stasiun televisi nasional yang dimana narasumbernya ada Susno Duaji, mantan penyidik Barreskrim Polri, dan ada juga penggugat ijazah Bapak Jokowi yaitu Rizal Fadila. Dan Susno Duaji ini menjelaskan bahwa dalam kasus tudingan ijazah milik Bapak Jokowi itu sangat mudah membuktikannya asli atau tidak dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan Bapak Susno Duaji menjelaskan juga bahwa dalam kasus tudingan Bapak Jokowi, ijazah yang dimilikinya itu bisa saja terkena pasal pencemaran nama baik Bapak Jokowi yang merupakan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan di diskusi itu juga Rizal Fadila sempat tertawa terbahak, namun kelihatan panik ya, karena sebentar lagi dia ini akan masuk penjara. Nah, bagaimana videonya? Kita tonton sama-sama berikut ini. Pembuktian hal ini, saya mantan penyidik ya, sangat gampang karena lembaganya masih ada kok. OGM-nya ada, saksi ada, laborat ada, jadi bagus sekali membawa ini ke ranah hukum. Kalau Anda di kepolisian waktu itu, dengan konteks ada dua kasus seperti ini, satu masalah tudingan ijazah, kemudian sudah ada laporan juga masalah pencemaran nama baik. Sesungguhnya mana yang harus bisa dibuktikan lebih dulu? Masalah tudingan ijazah ini atau masalah pencemaran nama baik yang bisa diusut lebih dulu, Pak Susno? Baik, kedua kasus ini adalah sangat berkaitan ya, satu sama lain. Pertama, kita hargai Pak Jokowi sudah membawa juga permasalahan ini ke ranah hukum. Karena hanya ranah hukum lah yang bisa menyelesaikan isu-isu ini. Nah, mana yang harus diselesaikan lebih dulu? Karena ini saling berkaitan. Penuduhan tentang ijazah palsu lebih dulu dilaporkan. Kemudian karena dituduh ijazah palsu, sedangkan Pak Jokowi mengatakan tidak palsu, maka dia merasa nama baiknya tercemar. Jadi benar, sudah ditangani ijazah itu palsu apa tidak. Dan membuktikan itu palsu apa tidak, itu tugas daripada penyidik, bukan melalui perdebatan di luar. Nah, penyidik membuktikan itu tidak terlalu sulit, ya. Karena apa? Institusi resmi yang mengeluarkan ijazah itu masih ada, dan lembaga itu sangat-sangat punya kredibilitas di Indonesia, bahkan di mata internasional, yaitu Universitas Gadjah Mada. Tentunya dia adalah saksi pokok untuk menentukan, untuk menjelaskan itu palsu apa tidak. Setelah itu baru saksi-saksi orang. Nah, saksi orang siapa? Kan ada dosennya, saya yakin dosennya Pak Jokowi kalau betul kuliah itu masih ada yang hidup. Kemudian tenaga administrasinya mungkin masih ada yang hidup. Kemudian yang jelas teman kuliahnya, seandainya Pak Jokowi itu kuliah di situ pasti masih ada yang hidup. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa kasus ini bakal lemah atau tidak, begitu ya? Ya, polisi sangat profesional untuk menyelidiki, pas lagi masalah pemalsuan ijazah. Nah, kalau kita tidak percaya sama polisi, tidak percaya sama UGM, ya kemana lagi kita membawa ini? Nah, setelah tidak terbukti misalnya apa hasil penyidikan tentang palsu atau tidak ijazah tersebut, maka tentunya sangat berkaitan erat dengan masalah pencemaran nama baik. Apakah nama baik itu betul dicemarkan, misalnya karena ijazahnya asli dituduh palsu, atau justru sebaliknya, betul ijazahnya palsu. Nah, ini sangat erat. Kita percaya sama penyidik Polri, percaya juga sama lembaga UGM, percaya juga dengan saksi-saksi, baik saksi ahli maupun hasil laborat yang akan diperiksa oleh penyidik Polri. Mabes Polri sudah bilang juga bahwa prosesnya 90% penyidikan sudah beres. Tinggal 10% lagi yang untuk membuktikan lagi masalah keaslian ijazah ini. Kalau Mantan Kabareskrim Polri,
Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Dwaji mempermalukan salah satu orang yang paling ngotot dan menjadi tokoh utama, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis Rizal Fadila, ketika ia mengatakan bahwa usaha laboratorium forensik Polri untuk membuktikan ijazah sahabat-sahabat Jokowi 90% itu adalah asli, dan sekarang pekerjaan lapor Bareskrim Polri itu adalah membuktikan ijazah Jokowi yang sudah diserahkan itu adalah asli. Itu dengan kata-kata yang menohok bahwa Polri itu adalah lembaga milik rakyat, lembaga negara yang sangat bisa dipercaya. Namun Anda tahu bagaimana Rizal Fadila ngeles dan mengelak dari kebenaran, dan ia mengatakan bahwa Polri itu sudah menjadi lembaga yang tidak independen lagi, dikooptasi oleh kekuasaan dan menjadi alat kekuasaan untuk membenarkan apa yang dituduhkan mereka sebagai ijazah palsu. Bahkan Jokowi dianggap sebagai bagian dari orang yang menggerakkan Polri sehingga mereka menjadi tidak netral. Saya ingin katakan kepada Anda Rizal Fadila bahwa semangat Anda untuk mencari kebenaran terkait dengan ijazah Jokowi itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa kalau logika Anda menyesatkan dan bangunan narasi Anda, argumentasi Anda itu syarat dengan fitnah dan kebencian. Saya ulang-ulang katakan, kebenaran tidak mungkin ditemukan kalau politik fitnah dan kebencian itu yang mengedepan dalam perilaku semua orang yang tergabung dalam TPUA untuk membuat logika-logika menyesatkan dalam percakapan di seputar ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika politik fitnah dan kebencian menguasai seseorang dan kelompok masyarakat, maka kebenaran akan menjauh dari mereka dan menjauh dari Rizal Fadila. Dalam kasus ijazah palsu, Jokowi akan menang. Kenapa? Ayo kita bahas ya. Oke, jadi kita bahas ini menggunakan landasan hukum ya, dan dengan bahasa yang mudah tentunya. Jadi yang teman-teman perlu ketahui ya, masalah ijazah palsu ini kan sekarang bergulirnya ini ada dua hal ya. Yang pertama itu Pak Jokowi sebagai terlapor, yang kedua adalah Jokowi sebagai pelapor ya. Nah, yang rame-rame kemarin di sidang itu kan Jokowi yang terlapor ya, jadi para penggugat lawan-lawan pembenci ini maju ya, melaporkan dan akhirnya berproses pada sidang ya, yang secara hukum perdata ya, secara administratif kan diperdata gitu. Nah, itu yang rame-rame kemarin. Nah, yang hebatnya strategi Pak Jokowi tidak akan pernah hadir untuk membawa ijazah aslinya ya, pada posisi dia sebagai terlapor ya, karena menurut kuasa hukum Pak Jokowi, ngapain juga Pak Jokowi menunjukkan siapa pula mereka tidak kompeten dalam menyelidiki atau meminta keabsahan ijazahnya Pak Jokowi. Itu benar ya, akhirnya kasus hukum itu bergantung dan diayun terus oleh Pak Jokowi ya. Nah, yang kedua, pada sisi Pak Jokowi sebagai pelapor ya, ke Polda kemarin itu dia datang, dia melaporkan orang-orang itu dengan apa? Delik pidana pencemaran nama baik. Ingat ya, kalau yang tadi adalah mereka akan mencari keabsahan ijazah Pak Jokowi ya pada hukum perdata. Kalau yang ini pakai hukum pidana karena sudah mencemarkan nama baik. Gitu ya. Nah, yang kasus ini sedang diproses oleh Bareskrim dan katanya sudah 90% ya, uji ya, apakah ijazah Pak Jokowi itu benar atau tidak gitu ya. Nah, pada kasus yang Pak Jokowi sebagai pelapor, gerakannya sangat cepat gitu ya prosesnya ya, bahkan ada info sudah 90% tadi ya. Nah, dan delik hukumnya adalah pidana, bayangin loh. Nah, kalau perdata nggak ada yang namanya di penjara, tapi kalau di pidana ada yang namanya penjara.
Kenapa Pak Jokowi bisa menang? Iyalah, sekarang ini tinggal kejar-kejaran. Hukum berjalan, tetapi ketika Pak Jokowi sebagai terlapor tidak mau hadir, itu kan menggantung terus. Tetapi ketika Pak Jokowi jadi pelapor, Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya melalui saudaranya, entah dia akan hadir sendiri, intinya akan dipercepat, ya, sehingga bukti-bukti itu terbuka di publik, ya, dan ketika itu sudah dibuka bahwa dimenangkan oleh kubu Pak Jokowi, maka delik untuk pencemaran nama baik bahkan pasal-pasal lain itu kena.